Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita Zoom meeting untuk jadwalnya e-learning, ya. Berhubung yang chat saya pribadi itu banyakkan yang minta Zoom meeting, jadi sesuai kesepakatan kita Zoom meeting hari ini ya. As usual, I will check your attendance list first. Bro, Agung, mana Agung? Hi Agung, how are you? I'm fine, man. Thank you. Okay, where are you, Gung? Nice to meet you. Nice to meet you. Ya. Lagi di mana, Gung? Awal di Korea, man. Okay. Rama? Yes, miss. Mana Rama? Okay. Hi Yes. Rama, how are you? And fine, miss. Thank you. Andre Setiawan. Present, Miss. Hi Andre, how are you? Hi, Miss. I'm good. Thank you. Andrian? Yes, miss. Di rumah ya Andrian ya? Yes, miss. Okay. Andri. Andrian Present, Syah. miss. Okay. Present, How miss. are you Andrian Syah? I'm fine, miss. J? Mana IJ? Miss. Hi IJ, how are you? Okay. Arya? Present, miss. Okay. Hi Arya. Hello. Dela? Dela mana Dela? Not yet? Dear? Ya, hadir Miss. Mana Dear, Dear? miss. Oh, Dear. Ya Miss, entar lagi lagi. Dear gabung ke WA-nya, ke WA ke Zoom-nya Andrian ya? WA Farhan. Oh, Farhan. Ya Miss. Oh, sorry. Farhan. Oke. Dari Prayoga. Yoga. Yes, miss. Hai, how are Hadir, you, Miss. Yoga? I'm fine. Oke. Erlangga? Hadir Miss. Oke, good. Farhan? Hadir Miss. Nail? Hadir, miss. Oke. Kevin? Mana Kevin tadi? Jangan berenang dulu, Kevin. Belajar dulu, baru berenang di sungai, di danau ya. Ya, miss. Siap. Internet wifi-nya putus. Wifi-nya putus. Bukan pakai wifi rumah saya ya, Vin ya? Bukan. Lulu? Hadir Miss. Present Lulu? Miss. Dari Saputra? Hadir, miss. Oke. Fran? Fran mana? Oke. Geo? Mana Geo? Geo not yet. Meiza. Present Hi Meiza, how are you? Miss. Oke. Danu. Hadir Miss. Oke. Tauri? Hadir Miss. Alright. Komang. Present Miss. Oke. Putri? Hai Putri. Putri ada? Belum nyaut ya?
Oke, Wawan? Present, Miss. Oke. Ornes? Tadi ada Ornes, kemana dia? Like mungkin. Sri? Present, Miss. Sultan? Jul? Present, Miss. Oke. Syahrial? Present, Miss. Oke, ada yang merasa belum dipanggil? Oke, udah semua ya. Tadi Ismail raise your hand. Kenapa Ismail? Nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Alright, everyone. Minggu kemarin kita udah belajar tentang sentence pattern, ya, tentang pola kalimat. I just want to remind you again hari ini, ya. Satu kalimat. Miss Ornes hadir. Oh ya, Ornes hadir. Miss Permis. Ya, oke Ornes, oke. Oke, Minta maaf, Ornes. Miss. Zoom-nya agak terganggu tadi. Iya. Ornes di itu ya, di asrama Bidar ya, tinggalnya ya. Enggak, Ibu. Sudah pindah ke kontrakan di Oh, Bugaran. Oh, oke, di Bungaran ya. Lebih dekat ya ke Bungaran. Iya, Miss. Oke, Miss lanjut ya. Kita minggu kemarin you have already learn about sentence pattern ya, tentang pola kalimat. If you I want to check again dalam basic sentence pattern, what should we have? Kita harus punya apa di dalam kalimat? Do you still remember? Minimal punya apa dan apa? Adiknya mau Subjek, ikut Miss. Andrea nih. Subjek dan Subjek. oke. Verb. Alright. Kita harus punya minimal subjek dan juga kita harus minimal punya verb kemarin ya. Oke, cool. Kalau misalkan kalau dalam satu kalimat kalian punya lebih dari satu subjek, kita sebutnya apa? Compound subject. Compound subjects. Oke, very good Syahrial. Kalau seandainya verbs-nya yang lebih dari satu, Compound verb. compound verbs. Jadi kita ada berapa possibilities untuk dalam membuat pola kalimat dasar? Ada berapa Ismail? Kita punya kalimat dengan simple subject, simple verb. Kita punya kalimat dengan compound subject, simple verb. Kita punya kalimat dengan simple subject, compound verb. Kita juga punya kalimat dengan compound subject, compound verb. Yang berarti kita punya 4 possibilities ya. Alright. Kali ini di pertemuan kali ini Miss ingin membahas tentang zona waktu. Ya, jadi ketika kalian berkomunikasi, when you are communicating in English, you need to know when the sentence or when the actions that you say to your partners is happen. Jadi ketika kita berkomunikasi itu, kita perlu tahu dulu nih zona waktunya itu kapan kita ngomonginnya. Jadi misalkan misalkan Ornes nih. Ornes mau ngomong sama Kevin. Ornes mau cerita bahwa Ornes makan nasi goreng. Nasi goreng lagi, Miss. Nasi goreng lagi. Pengen request yang lain, bakso. Ini banyak request ya, kalian makannya. Atau nasi pindang ya Ornes ya. Pada request makanan kalian ya. Jadi misalkan Miss punya subjeknya, kita punya Ornes di sini. Sedangkan kita punya kegiatannya adalah makan. Objek yang dimakannya adalah apa tadi requestnya? Pindang ya? Apa? Mie celor? Mie celor, Ibu. Kamu suka mie celor ya? Oke.
Orang suka micelo, ha? Oke, kita punya subjeknya di sini adalah ornes. Terus kita punya kegiatannya di sini adalah makan. Dan kemudian kita punya objeknya atau yang dimakannya itu adalah michelor, ya. Micelo. Sekarang ketika kalian ingin merangkainya di dalam kalimat, ketika kalian ingin ngomongnya sama ke teman kalian atau ke partner kalian ngomong, you have to know ini mau ngomongnya dalam konteksnya apa nih. Kalian harus tahu dulu zona waktunya. Misalkan Ornes mau ngomong nih, Ornes cerita tadi sama Kevin. Kevin, kemarin saya makan saya makan mie celor, kata Ornes. Enak banget mie celornya. Nah, ketika situasinya kemarin, gimana kita mau ngomong kemarin Ornes makan mie celor? Ornes eat mie celor. Kalau kemarin, kalau sekarang Ornes makan mie celor. Ornes eats mie celor. Kalau besok nih, Ornes rencana besok bakalan makan mie celor lagi. Duh, mie celor yang di 26 itu enak banget ya, kata Ornes. Besok saya akan makan mie celor lagi, kata dia. Kalau misalkan besok, Ornes will eat mie celor. Ketiga kalimat ini artinya sama nih. Sama-sama Ornes makan mie celor. Cuma dengan cara kalian nulisnya seperti ini, dengan cara kalian menulisnya dengan Ornes eat mie celor, Ornes eats mie celor, atau Ornes will eat mie celor, orang tahu, partner kalian tahu bahwa yang diceritakannya adalah di zona waktu kapan. Itulah yang kita sebut dengan tenses. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang tenses. Sudah sering dengar tentang tenses? Sering. Sering ya. Waktu SMP, SD, mungkin SMA, mungkin sudah pernah belajar tentang tenses ya. Tauri, ada berapa tenses yang kamu tahu, Tauri? Tenses itu ada simple past tense. Oke. Apa lagi? Banyak. Banyak. Oke. Banyak ya. Simple past tense dan sebanyak. Andrian, ada lagi nggak Andrian selain simple past tense? Apalagi Present. Hah? Present. Present, oke. Present ya, Sahrial. Future. Future. Ada past, ada present, ada future. Cuman 3. Simple past tense. Simple past tense. Simple Present future. continuous tense. Present continuous tense ya Danu ya. Oke. Banyak ya. Apal nggak kalian semua nama tenses? Ini Realme ini siapa ya? Dan lebih. Realme there? Ya, Miss. Okay. Alright. Jadi when we are talking about the time zone, when we are talking about the when, we are dealing with tenses ya. Jadi Miss bukakan dulu materinya. Apa deh? Oke, sebentar. Adiknya mau ikut belajar ya, Andrian ya. Oke. Terbuka di kalian ya. Tahu. Oke. We will learn about English tense. Jadi ketika kalian ingin berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kalian harus tahu dulu zona waktunya. Kapan kalian terjadinya kapan sih kalimat yang akan kalian sampaikan tersebut? Jadi tense itu berasal dari bahasa Latin yang dari bahasa Latinnya itu tulisannya tempus ya, yang berartinya waktu, which means time. Verbs indicates the time of an actions. Jadi kata kerjanya dia
mengindikasikan waktu kejadian dari si kegiatan tersebut. Dengan bagaimana cara menunjukkannya kalau kejadian itu berubah dengan mengubah bentuk kata kerjanya. Kayak kemarin waktu kita belajar part of speech, Miss sudah bilang ada perubahan bentuk kata kerja itu ada 4. Ada kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, dan kata kerja bentuk ing. Dan yang itu akan deals with the tenses today. Jadi tenses itu adalah kategori of verbal inflections expressing the time at, during, or over. Jadi yang mengekspresikan waktunya, apakah sedang sekarang, sudah berlalu, atau sedang berlangsung, atau baru akan direncanakan. Ya. Berdasarkan time frame-nya, berdasarkan zona waktunya, kita tuh terbagi 3 nih. Ada present tense, ada past tense, sama ada future tense. Berdasarkan zona waktunya. Present tense itu mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang tidak berubah, kegiatan-kegiatan yang berulang, atau kegiatan-kegiatan atau situasi-situasi yang berlangsung saat ini, sekarang. Ya, kalau past tense dia mengekspresikan kegiatan-kegiatan atau situasi yang sudah dimulai dan sudah selesai di masa lampau. Sedangkan kalau future itu mengekspresikan kegiatan-kegiatan atau situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau berdasarkan zona waktu itu kita kebagi 3. Zona waktu sekarang, zona waktu masa lampau, dan zona waktu masa depan. Alright. Itu berdasarkan time zone-nya. Berdasarkan aspeknya, ya. Jadi berdasarkan aspeknya, dia itu terbagi menjadi 4. Ada simple, ada continuous atau progressive, ada perfect atau complete, dan ada perfect continuous. Ya. Jadi kalau berdasarkan time zone yang tadi ada 3, berdasarkan aspeknya itu ada 4. Berarti cuma 7, Miss. Ya enggak gitu. Bukan gitu cara nanyanya berapa ya. Tapi kita lihat dulu. Yang pertama indefinite atau yang simple tadi ya. Jadi ada indefinite tense atau simple tense itu mendeskripsikan kegiatan yang tidak terjelaskan apakah dia sudah selesai atau belum. Kalau continuous itu menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung, masih berlangsung, belum dinyatakan selesai ya. Kalau perfect itu menjelaskan kegiatan yang sudah selesai. Kalau perfect continuous itu yang ketika kalian ingin membilangkan kegiatan tersebut dulunya sedang berlangsung, kemudian selesai. Jadi ada 3 aspek ya. Indefinite atau simple, continuous, perfect, sama perfect continuous. Jadi dari 3 time zone dan 4 ini tadi dan 4 aspek tadi kita dapatlah 12 possible verb tenses. Ya, 12 possible. Jadi ada present, ada past, ada futures. Nanti ada 4 yang tambahan, itu past futures, itu nanti ya karena itu untuk berkaitan dengan conditional sentence. Jadi kalau dari 4 ini ada present indefinite atau yang kalian sering kenal dengan simple present. Ada present continuous, ada present perfect, ada present perfect continuous. Yang past, ada past indefinite atau kalian lebih kenal dengan istilah simple past tense. Past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Ada future indefinite atau kalian lebih kenal dengan istilah simple future. Future continuous tense, future perfect tense, sama future perfect continuous tense. Ya. Itu ada 12. Jadi kalau misalkan kita jabarkan, ada kalian bisa gunakan table of tenses kalau memang kalian ingin cara cepat untuk menghafalnya ya. Jadi Miss show-kan dulu. Gimana Miss biar cepat hafal buat ngapalin tenses? Oke. Tadi kan kita punya 3 zona ya.
Terus kita punya 4 aspek di sini. Oke. Di sini kita punya zonanya adalah past, masa lampau, present, masa sekarang, dan future, masa yang akan datang. Kelihatan di kalian? Besarin ya. Oke, kita besarkan hurufnya. Kelihatan ya di kalian? Oke. Kelihatan, Miss. Terus kita tadi punya 4 aspek katanya. Aspeknya adalah indefinite, atau yang kalian kenal dengan istilah simple. Terus kita punya continuous, atau istilah lainnya progresif. Terus kita punya perfect. Terus tadi kita punya perfect continuous, ya. Oke. Udah, kalian kalau udah dapet tabel ini, kalian bisa menghafalkan tanpa menghafalkan sih, bisa ingat sendiri gimana itunya. Jadi kalau yang ininya simple, ininya past. It means this one is simple past tense. Kalau yang ini kita punya past continuous tense. Yang ini kita punya apa? Kalau yang ketiga kita punya? Past perfect tense. Oke, good. Dan past perfect tense. Yang this one? Past perfect Past continuous. perfect continuous tense. Oke, good. Past perfect continuous. Easy ya? Easy. Sekarang Miss nomorin ini dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang you can write down in your chat room nama tensesnya untuk yang nomor 1. Nama tensesnya apa? Silakan ketik di chat room kalian. Nomor 1 itu tensesnya apa? Oke. Silakan ketik di chat room. Oke. Yang lain? Oke, Syahrial, good. Danu, alright. Nurwansyah. Oke. Andriansyah, IJ. Oke, Lulu. Tauri, Gufran, good. Sultan, Kevin, Andre, Mail, Agung, Erlangga, Dery, Andrian, Rama. Oke, that's all. Putri, cool. Arya, Della, Dear, Miza, oke. Yoga mana Yoga? Erlangga mana? Farhan menghilang. Oke. Next, kelihatan ya mana yang menghilang, mana yang tetap ada. Oke.
Nomor 1 dan sampai ke meja. Oh, masih lanjut. Yoga. Oke. Next ya. Udah time up buat yang nomor 1. Jadi kita punya nomor 1 itu adalah simple present tense. Oke, cool. Next. Simple continuous tense. No. Write down number 10 menit lagi habis ya. Write down number 6. Nomor 6. Future continuous tense. Write down in your chat room. Okay, IJ. Good. Syahrial, good. Okay, Sultan. Tauri, Wawan, Andriansa, Derry, Rama, Dela, Kevin, Mail, Arya, Danu. Oke, Erlangga muncul akhirnya ya. Putri, Meza, Gufran. Oke, Luvita. Ornes. Di sinyalnya Ornes kayak. Miss, HP aku ada gangguan. Iya, nggak apa-apa. Oke, Dear, Andre. Oke, time's up. Habis ya, sampai Andre. Oke, number 6 is future continuous. And now, kita coba Komang. Are you still here? Miss. Oke. Komang coba nomor 4, Komang. What is it? Apa nomor 4, Komang? Are you here? Oke. Komang coba dibantu sama Sri. Mana Sri Fatmawati Patiran? Sri, are you here? Oke. Coba Farhan. Are you here, Farhan? Here, Farhan. Yes, Miss. Nomor 6 apa? Perfect. Jangan diketawain. Siapa yang ketawain? Apa, Farhan? Oke, Komang sudah jawab di chat room. Masih menunggu jawaban dari Farhan. Present. Continuous tense. Yes, continuous.
Oke, kalau di sana suaranya terlalu bergema, di chat room aja Farhan. Oke, present perfect continuous tense. Ya, present perfect continuous tense. Oke, good. Benar? Benar, ya. Oke. Jadi bukan simple present tense future continuous tense ya. Simple apa? Present perfect continuous tense. Next. Kita coba nomor 8. Siapa ya? Meiza? Nomor 8, Mei? Meiza, no? Andrian aja lah kalau gitu. Oh, ada nih satu new message dari Andrian. Kok malah kamu yang jawab, Andrian? Coba nomor 8, Andrian. What is it? Andrian Setiawan. Mana ini? Ini saya yang hilang sinyal atau memang kalian ini nggak respon suara saya? Ada Miss, ada. Ada Miss, ada. Ada Miss. Oke. Ada ya? Andrian. Andriannya menghilang. Danu deh, Danu. Coba Danu, nomor 8 Danu. Nomor 8 ya, Miss. Future perfect continuous tense. Oke, future perfect continuous tense. Easy ya, kalau masih nama-nama aja masih easy loh. Syahrial, number 7. Future perfect tense. Oke, future perfect tense. Number 3, who wants to try? Siapa mau coba nomor 3? Sultan maybe? Present perfect tense, Miss. Okay, EJ, good. Present Waduh. perfect tense. Number 2, who wants to try? Present continuous tense. Okay, present continuous tense. Terakhir yang nomor 5. Simple future tense. Simple future tense. Simple present tense. Okay, good. Ismail and Lulu. Alright. Ya, ini kenapa masih ada? Waalaikumsalam. Ini kenapa masih ada satu pola lagi? Ini yang Miss bilang nanti tambahannya adalah kita punya zona waktu past futures. Jadi past futures ini ketika kalian ingin menyampaikan hal itu tuh sebenarnya akan kalian rencanakan, akan dilakukan. Tapi kalian mengomongkan akan dilakukannya itu di masa yang akan lampau. Jadi itu kayak pengandaian ya. Jadi nanti ini belajarnya terakhiran. Tapi Miss kasih tahu dulu aja. Jadi kita punya past future tense. Terus kita punya past future continuous tense. Kita punya past future perfect tense. Terus yang terakhir kita punya past future Continuous perfect tense. tense. Alright, ya. Jadi ini ada 16 nama tenses yang perlu kalian ketahui yang kita punya di dalam bahasa Inggris. Kalian bisa menghafalnya dengan menghafalkan table of tenses di sini. Jadi kalian cukup punya cukup tahu 4 ke bawah,
sama 4 ke samping. Cukup tahu yang ini, kemudian kalian dapat yang di tengah-tengah. Ya, ini Zoom-nya sudah akan habis, jadi nanti Miss akan sharekan link yang baru ke grup kalian. Silakan kalian join ke link yang baru, nanti kita lanjutkan di Zoom selanjutnya. Ya, oke? Oke, Miss. Ini sudah less than 1 menit, sebentar lagi dia mati. Nih. Saya akan sharekan linknya lagi ke grup kalian ya. Silakan join lagi di sana.